Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang berefleksi di tengah krisis dan persoalan hidup. Berefleksi di tengah resesi dan persoalan hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan renungan ini saya berharap kalau kita mengalami pergumulan, kesulitan dan persoalan, kita tidak segera menyalahkan Tuhan, tapi kita berefleksi, bahkan mawas diri, melihat diri kita sendiri, memeriksa diri. Kemudian kita menemukan bagaimana solusi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari camkan hal ini, saudara, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua yang terkasih di dalam Tuhan. Pernah enggak Bapak, Ibu, dan saudara merasakan situasi galau? Ya, yang bisnis rasanya kok ya sudah kerja keras, rasanya juga sudah jalan itu, tapi kok ada yang nggak enak, nggak bisa menikmati hidup, bahkan nggak tentram gitu ya. Kenapa ya? Misalnya, pernah enggak bagi yang tani, kita udah kerja keras dan juga ada hasilnya, tapi kok rasanya hidup ini kok masih kurang saja ya. Bagi yang pegawai, kita sudah diberkati Tuhan, yang lain belum tentu punya hasil, kita selalu dapat tiap bulan jelas hitungannya. Tapi kok rasanya kita terima, ya kita bilang kurang ya tidak, tapi cukup kok ya tidak. Kok rasanya ada yang hampa begitu, kenapa ya? Bahkan mungkin kita merasakan, ya keluarga kita ini, persoalan ini belum selesai datang ini, persoalan ini datang, ada lagi yang ini, persoalan datang silih berganti. Kenapa ya? Lalu bahkan ada yang sudah tercukupi semua. Kenapa ya? Kok hidup saya itu terasa hampa? Saudara, jika itu dirasakan, maka saudara-saudara, mari kita bersama-sama berefleksi. Ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Tuhan memberkati, kita merasa kurang. Ada kegagalan, kita merasa dihukum. Ada sesuatu yang pasti, tapi tidak bisa dinikmati. Ada sesuatu yang itu perlu untuk dihayati lebih lanjut. Saudara, saya ajak untuk kita belajar dari kitab Hagai. Hagai ya, yang abad ke-5 sebelum Masehi. Ini sejarah, yaitu orang-orang pilihan baru keluar dari Babel, dari tanah perbudakan, dan mereka lalu hidup sebagaimana mestinya, tapi tidak merasa diberkati karena ada masalah. Dan kita akan bersama-sama untuk menghayati hal ini. Apa itu dan kenapa begitu? Mari kita cermati, kita membaca kitab Hagai. Hagai pasal 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Yang demikian sabda Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan,
tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Amin. Hagai 1 ayat 5 sampai dengan 8. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, ada yang menarik dari Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Ada yang menarik. Yang pertama, situasi pada zaman itu, begitu pulang dari Babel, umat Tuhan asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan dirinya sendiri dan melupakan Tuhan. Asik dengan dirinya sendiri dan tidak memiliki relasi sosial yang baik. Asik dengan dirinya sendiri sehingga hidup menjadi egois. Itulah sebabnya berkali-kali dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Berefleksi. Perhatikanlah keadaanmu. Berefleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa berefleksi? Karena dikatakan di situ, apapun keadaanmu, Tuhan tidak memberkati. Dikatakan kamu makan tidak kenyang, kamu minum tidak puas, kamu pakai pakaian tapi tidak hangat, tetap kedinginan, dan seterusnya. Bahkan dikatakan, saudara, kamu mendapat upah, tapi kamu taruh di pundi-pundi yang berlobang. Gak nyantel, sia-sia. Ditaruh di dompet, tapi dompetnya bolong, berlobang. Artinya ya rezekinya dapat, tapi tidak diberkati Tuhan. Dan Tuhan katakan, perhatikanlah kamu hidup. Saudara, itu yang pertama tadi, tidak asik dengan sesama, tapi dengan dirinya sendiri dan melupakan Tuhan. Lalu yang kedua, ini yang penting, hidupnya tidak diberkati. Orang yang egois, orang yang tidak membutuhkan Tuhan, orang yang tidak beribadah, orang yang relasi sosialnya lemah, tidak diberkati. Tidak diberkati. Jalan keluarnya, ini yang ketiga. Naiklah ke gunung, dikatakan tadi, ambil bawa kayu, dan bangunlah rumah itu. Ini bicara tentang rumah Tuhan. Kalau zaman dulu, jelas ini bait Allah. Tapi kalau zaman sekarang, ke gunung itu adalah simbol kemuliaan. Rumah Tuhan, dan itu pasti bukan gedung. Tapi bagaimana kemuliaan bagi Tuhan itu dinyatakan secara nyata. Jadi hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jika tiga hal ini dilakukan, kita tidak hidup egois, tidak melupakan Tuhan, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita akan diberkati. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Nah, tetapi sebaliknya, kalau hidup kita egois, memikirkan diri sendiri, relasi sosial lemah, kalau hidup kita ini lalu
melupakan Tuhan. Kalau hidup kita ini tidak hanya relasi sosial lemah, melupakan Tuhan, tapi hidup kualitasnya tidak bagus. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Maka hati-hatilah. Tuhan katakan tadi, periksa bagaimana kamu hidup. Saudara, sebagai hambanya, di tengah masa resesi, pandemi, di tengah kesulitan dan persoalan sekarang, saya mengajak, ayo belajar dari Hagai 1:5-8. Ayo periksa diri, apakah kita egois diri sendiri? Apakah kita melupakan sosial kita? Dan apakah kita juga hidup tidak untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ini saudara. Kalau ini direfleksikan dan hasilnya kita mau belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan kita juga memperhatikan sekitar kita, ya, dan kita juga hidup untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Saudara, di masa pandemi kita dilatih untuk sedikit-sedikit cuci tangan, ya, kita pakai masker, kemudian juga kita menjaga jarak dan seterusnya. Nah, itu memang protokoler kesehatan yang harus ditaati. Tapi itu tidak berarti lalu kita menjadi egois. Tidak. Itu tidak berarti lalu kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak menolong. Enggak. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan tidak manut kita. Tuhan punya kehendaknya sendiri. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita berefleksi di tengah pandemi, di tengah resesi, di tengah kesulitan dan pergumulan. Mari kita periksa hidup kita. Apakah kita masih egois, lupa sesama, bahkan melupakan Tuhan, atau tidak? Jika tidak, maka firman Tuhan ya dan amin. Dia akan memberkati, dia akan menyertai kita, dia akan menguatkan kita. Bahkan di ayat itu dikatakan, maka aku hadir di tengah-tengah kamu, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperbaiki hidup kita, kualitas hidup kita di tengah masa pandemi seperti ini dengan sikap yang baik. Ada seorang pengemudi mobil dan dia masuk ke mobilnya, dia habis belanja sesuatu di toko di sebelah, dan ini laki-laki yang mendekatinya ternyata tukang parkir. Lalu dia bani, ayo maju, ya maju. Tapi si sopir ini mengatakan, oh belum mas, saya masih nunggu istri yang belanja di sebelah situ. Rupanya dua orang ini, si istri belanja di sana, si suami di seberang, karena ada dua hal yang dibeli dan rupanya mereka mau supaya tidak berlama-lama. Nah, saudara, si sopir ini yang mengendarai mobil ini kaget karena perubahan wajah dari si tukang parkir yang tampaknya kecewa. Lalu mendekat, ngapa mas? Saya akan segera pulang, apakah boleh saya meminta di depan? Saudara, di mana-mana parkir itu kita bayar dan kita pergi. Tapi ini yang pergi malah si tukang parkir, dan ini dia agak takut-takut. Saudara, yang menarik adalah si sopir itu merogoh kantongnya dan dia membayar 2 kali lipat lebih. Ini rezeki buat kamu. Dan orang itu kaget. Dia tertunduk dan berterima kasih berkali-kali. Padahal uang itu sebetulnya tidak seberapa. Saudara, dia pamitan, matur nuwun, katanya agak
bahasanya Jawa itu geroyok ya, karena getaran hati. Dia tidak pernah menduga terakhir ketika mulai gerimis dia mau pulang, dia mendapat selembar uang yang cukup banyak dibandingkan parkir yang biasanya. Ya, saya kira mungkin 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Saudara-saudara, itu contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Tentu si pengemudi bisa membentak, emang lu tukang parkir apaan? Gitu. Belum selesai pergi minta uang lagi. Bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Saudara, ini contoh kecil saja. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Bisa. Memang itu tidak mudah. Butuh latihan. Saya pun butuh latihan. Supaya kita belajar untuk memeriksa hidupmu. Sudah untuk Tuhan atau tidak. Semoga renungan hari ini menjadi berkat. Hagai 1:5-8. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kita meyakini kasih-Nya. Dan kita tidak melupakannya. Dan kita menolong sesama kita dengan tulus. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu dan diberi kemampuan untuk memeriksa diri, untuk berefleksi di tengah resesi, kesulitan, pandemi, dan masalah. Sehingga ketika kesulitan dan tantangan itu tiba, kami tidak mempersalahkan Tuhan, kami tidak mundur, kami tidak lalu menjauhi gereja dan persekutuan, tapi kami memeriksa diri kami. Dan Roh Kudus, tolonglah ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah supaya kami mampu untuk berefleksi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.